Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat cerdas yang solih-solihah? Langsung saja ya, kita lanjut materi berikutnya. Setelah mempelajari kelipatan, kita ke KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini kita akan mencari dengan 3 cara. Yang pertama, dengan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita kasih contoh mencari KPK dari 12 dan 60. Kita cari dulu kelipatan dari 12, yaitu 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan seterusnya. Nah, kelipatan dari 60 berapa saja ya? 60, tambah 60 lagi 120, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mencari yang sama, persekutuan itu yang sama, dan paling kecil. Kalau yang paling kecil kita lihat dari kiri. Dan kita cari atau kita lihatnya adalah dari bilangan yang paling besar. Paling besarnya adalah 60. Nah, dari 60 ini kita cari kelipatan yang paling kecil, 60, kita bandingkan sama yang atasnya. Ada enggak? Ini yang 60. Oh, ada. Sudah ketemu 60. Nah, berarti kelipatannya dicari yang sama, kemudian yang paling kecil. Didapat 60. Jadi KPK-nya adalah 60. Kita lanjut ke cara yang kedua dengan faktorisasi prima. Dengan cara atau dicari dengan bahan faktor dulu. 12 kita cari bahan faktornya. 12 genap bagi 2 dapat 6. 6 genap bagi 2 dapat 3. Ini sampai dengan bilangan prima ya. Kalau misalnya belum bilangan prima seperti ini kita bagi lagi. Menghasilkan, jadi faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3. Atau 2 karena 2-nya 2 kali, maka dituliskan 2 pangkat 2. Kemudian yang 60. Genap bagi 2 dapat 30. 30 belum prima, bagi lagi 2. Hasilnya 15, 15 baru perkalian antara 3 dan 5. Nah, ini sudah prima semua. Jadi faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, 2-nya 2 kali, bisa dituliskan 2 pangkat 2. Nah, untuk mencari KPK dengan faktorisasi prima di sini, ada kata kuncinya, yaitu KPK waktu semua faktor pangkat terbesar. Kenapa ini Ustazah bikin KPK waktu? Karena biasanya KPK ini dipakai untuk mencari kapan waktu yang sama atau bareng-bareng. Nah, dicari faktor semuanya, jadi dituliskan semua faktornya. Ini faktornya ada 2, ada 3, ada 5. Kemudian dicari pangkat yang terbesar. Yang faktor yang 2 ini pangkatnya sama, yaitu 2, maka tuliskan salah satu saja. Yang 3 ini juga sama, pangkatnya hanya 1, ini 1, tuliskan satu saja, 3 pangkat 1. Yang 5 ini cuma sendiri, jadi dituliskan salah satunya. Nah, ini perkalian dari 2 kali 2 adalah 4, kali 3 kali 5 adalah 60. Sama ya dengan cara yang pertama tadi. Sekarang cara yang ketiga dengan menggunakan tabel. Kita buat tabel 12 dan 60. Caranya adalah dibagi. Ini dibagi dengan, kalau genap-genap bagi 2. Hasilnya adalah 6, ini adalah 30. Ini genap lagi, bisa bagi 2 lagi. Hasilnya 3, ini 15.
Nah, ini 3 sudah bilangan prima. Berarti kita bagi 3. Hasilnya 1, ini hasilnya 5. Ini masih belum 1, harus menjadi 1 semua ya. Di akhirnya ini 5. Berarti bisa dibagi 5. Ini sudah 1, berarti sudah selesai. Kita kosongin. Sekarang yang 5 bagi 5, hasilnya adalah 1. Nah, sudah selesai. Jadi untuk mencari KPK dengan cara tabel ini adalah mengalihkan semua pembaginya. Jadi ini semua pembagi dikalikan. Jadi KPK-nya adalah dengan mengalihkan 2 kali 2 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 60. Sama ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Menghitung KPK dari 5 dan 9. Kita pakai 2 cara ya untuk cross-check. Yang pertama dengan menggunakan kelipatan. Kita cari dulu kelipatan dari 5. 5, 10, 15, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 9 adalah 9, 18, 27, dan seterusnya. Nah, KPK, kelipatan, persekutuan terkecil. Kita cari yang sama dan paling kecil. Nah, caranya tadi adalah lihat yang bilangan besar dulu. Kemudian dari kiri, 9. Ada enggak? Tidak ada. 9 ada di sini ya. Karena kita menuliskannya urut. Jadi lebih mudah kalau dituliskan urut. Kemudian berikutnya 18. Ada enggak? Enggak ada. 27. Ada di sini? Tidak ada. 36. Ada sekitar sini? Tidak sama. 45. Oh, ada. Sama. Jadi yang sama adalah 45. Jadi KPK dari 5 dan 9 adalah 45. Sekarang kita pakai faktorisasi prima. Mencari faktor dari 5. Karena 5 ini sudah bilangan prima, maka tidak perlu dibuat atau dicari faktor lagi. Kemudian berikutnya adalah 9. 9 itu perkalian 3 kali 3. Jadi faktornya adalah 3 pangkat 2. Faktorisasi primanya. Nah, kata kuncinya apa ya tadi? Ditulis semua faktor pangkat terbesar. Ya. Jadi semua faktornya ini ada faktor 3 sama 5. Ditulis semua. Kemudian pangkat terbesar karena ini hanya 1, ini juga 1, maka tidak bisa memilih. Jadi dituliskan semua. Hasilnya adalah 3 pangkat 2 itu 3 kali 3, bukan 3 kali 2 ya. 3 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 45. Sama dengan cara yang pertama tadi. Berikut adalah mencari KPK 3 bilangan. 6, 15, dan 20. Kita juga pakai 2 cara, yaitu cara faktorisasi prima dan dengan cara tabel. Nah, kita cari dulu faktor dari faktorisasi prima dari 6 dengan menggunakan poin faktor. 6 bagi 2 hasilnya 3. Sudah faktor prima semua, jadi faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Sedangkan 15 itu 3 kali 5. Ini juga sudah faktor prima semua. Jadi faktorisasi primanya adalah 3 kali 5. Ini bisa diluruskan ya biar nanti mudah melihat dan memilihnya. Yang 20 bagi 2 dapat 10. 10 belum prima, bagi 2 lagi dapat 5. Nah, ini sudah prima semua. Jadi faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Atau 2 pangkat 2 kali 5. Nah, KPK-nya kita cari apa ya? Semua faktor, jadi 2 kali 3 kali 5. Pangkat terbesar. Kita pilih pangkat yang terbesar. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Maka
yang dipilih adalah 2 pangkat 2. Kalau ini sama, berarti ya 3 pangkat 1. Ini juga sama, jadi 5 pangkat 1. Hasilnya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5, yaitu 60. Kita coba dengan cara tabel. 6, 15, dan 20. Nah, ini ada genap, ada ganjil. Udah kita pakai pembagian yang bagi 2 saja, yang paling kecil. Bagi 2, 6 hasilnya dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sedangkan 15 tidak bisa, kita kosongin saja. 20 bagi 2, 10. Kemudian ini juga bisa kita bagi 3, dapat 1. 15 bagi 3 dapat 5. Kalau 10-nya tidak bisa, jadi kosongin saja. Nah, berikutnya ini kelipatan 5. Karena ini sudah selesai. Berarti bisa dibagi 5. Bagi 5 ini kosong karena hasilnya sudah 1, berarti sudah selesai. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Nah, tinggal ini tok, 2. Berarti bagi 2, hasilnya adalah 1. Nah, kalau sudah 1 semua, di akhirnya sudah selesai. Berarti untuk mencari KPK adalah dikalikan semua pembaginya. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 5 kali 2. Hasilnya adalah 60. Nah, kesimpulan dari 3 cara mencari KPK tadi adalah yang pertama, dengan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, dicari kelipatannya, kemudian pilih yang sama dan paling kecil. Nyarinya dari kiri. Tapi, sebelum mencari dari kiri, kita pilih dulu bilangan yang paling besar. Yang kedua adalah dengan pohon faktor, faktorisasi prima. Jadi nanti dipilih semua faktor, dikalikan, tapi faktornya itu mempunyai pangkat yang besar karena kalau faktornya sama. Yang ketiga adalah dengan tabel. Kalau dengan tabel berarti KPK-nya dicari dengan mengalikan semua pembaginya. Oke, demikian 3 cara mencari KPK. Silakan berlatih pada soal-soal yang ada di bukumu. Tetap semangat. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.